Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Arzuta Anggarani dari Divisi Edukasi Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Nah, di sini aku mau ajakin kalian belajar bareng nih gimana caranya bikin laporan keuangan atau financial report dari perusahaan jasa. Nah, sebelumnya kalian udah nonton belum video study club akuntansi pengantar? Nah, yang pertama. Nah, kalau belum, kalian jangan lupa tonton dulu ya. Nah, kalian penasaran gak sih gimana cara buat laporan keuangan dari worksheet ini? Nah, dari soal yang ada di video study club akuntansi pengantar, yang pertama, ini tuh masih ada lanjutannya, yaitu untuk membuat laporan keuangan atau financial statement. Nah, gimana caranya? Jadi, ayo kita belajar bareng. Nah, jadi dari video sebelumnya, kita kan udah isi nih sebagian kolomnya, tapi di sini tuh masih ada kolom yang kosong, yaitu kolom income statement dan balance sheet. Nah, gimana sih kita cara mengisi kedua kolom ini? Nah, yang pertama, untuk mengisi kolom income statement, di sini tuh nah, ada ketentuannya ya, yaitu akun yang dimasukkan ke dalam income statement itu adalah akun revenue atau pendapatan sama akun expense. Nah, kalau misal ada keuntungan atau kerugian itu juga dimasukin. Nah, tapi kalau di sini kita lihat, di sini tuh hanya ada pendapatan atau revenue, yaitu dengan akun yang akun nomor 4, yaitu di sini ada demolition fees earn. Lalu untuk akun expense-nya yaitu dengan nomor akun 6. Di sini tuh ada beberapa ya, teman-teman. Nah, kita akan memasukkan akun-akun tersebut ke dalam income statement. Nah, di sini kan sudah ada ya, di sini sudah ada adjusted trial balance-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman bikin format seperti ini, teman-teman tuh bisa langsung salin aja dari adjusted trial balance ke dalam income statement. Nah, tadi itu kan sudah kita ketahui, akun yang masukkan ke dalam income statement itu adalah akun revenue atau pendapatan dan akun expense atau beban. Nah, di sini kita langsung salin aja ya, teman-teman. Nah, buat akun pendapatan atau demolition fees earn, ini kita salin aja. Ini karena posisinya di kredit, maka di income statement juga kita harus masukin dalam posisi yang kredit juga. Tuh, kita salin ke sini. Nah, di sini udah masuk untuk pendapatannya. Nah, sekarang untuk bebannya juga. Nah, ini kita bisa langsung salin aja semuanya. Nah, ini karena kalau expense itu dia posisinya di debit, maka di income statement juga kita harus masukkan dalam posisi yang debit. Gitu. Nah, kita salin. Oke. Di sini tuh ada selisih ya, teman-teman. Oke, di sini tuh ada selisih ya. Nah, di kreditnya itu $177.000 dan di debitnya itu $132.000 160. Nah, di sini itu ada selisih sebanyak 44.840. Nah, selisih itu untuk apa? Karena kita tuh harus menyeimbangkan antara debit dan juga kredit. Nah ini sudah beres nih, teman-teman, buat income statement-nya. Sekarang gimana cara kita ngisi balance sheet-nya? Nah, cara kita ngisi balance sheet itu adalah memasukkan akun aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, di sini tuh, ini sisa akunnya aja ya, teman-teman, sisa akunnya. Ini kita masukinnya ke balance sheet. Jadi ini dengan akun dengan nomor akun 1, 2, dan 3, ini kita masukkan ke dalam balance sheet. Nah,
Ini juga caranya masih sama. Ini tuh kita tinggal salin aja ya. Kalau misal kalian bikin formatnya seperti ini kalian bisa tinggal salin. Sama aja kayak kalau kalian bikin di kertas, itu pun kalian tinggal salin aja dari yang adjusted trial balance-nya. Gitu. Jadi kalau misal posisinya di debit, kalian salin juga di posisi debit di balance sheet-nya. Kalau dia posisinya di kredit, maka kalian juga harus salin posisinya tuh harus di kredit juga gitu. Oke, kita udah salin di sini. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, di sini tuh ada selisih juga karena di sini tuh harus seimbang kan, harus balance nih antara debit dan kreditnya. Nah, selisih ini kedua selisih dari income statement dan juga balance sheet itu harus sama, menandakan kalau misal uh, income statement dan juga balance sheet kalian tuh sudah seimbang gitu ya, sudah balance nih. Nah, kalau misalnya jaraknya ini jauh, mereka tuh jaraknya saling berjauhan, itu tuh berarti mereka mengalami keuntungan. Nah, kalau misalnya jaraknya tuh deket nih antara misalnya income statement itu tuh di kredit dan yang balance sheet itu tuh di debit, nah berarti dia tuh mengalami kerugian gitu ya. Teman-teman bisa coba buktikan gitu ya kalau misal ada soal nih. Nah, atau kedua-duanya tuh posisinya sama gitu, dua-duanya di kredit atau dua-duanya di debit, nah itu juga dia mengalami kerugian gitu teman-teman. Nah, sudah beres nih worksheetnya, kita sudah isi semua. Sekarang gimana cara kita buat financial reportnya? Nah, kebetulan di sini tuh udah ada formatnya ya. Kalian bisa ikutin untuk membuat formatnya itu seperti ini. Jadi di financial report itu tuh harus ada 3 yang harus kalian buat ya. Yang pertama itu adalah income statement, yang kedua adalah capital statement, yang ketiga adalah balance sheet. Nah, ketiga-tiga ini tuh kita harus isi. Nah, gimana cara ngisinya? Jadi yang pertama itu kita ngisi dulu income statement ya. Nah, income statement ini di sini ada revenue. Nah, teman-teman tadi udah lihat kan di worksheetnya di sini ada revenue nih. Nih, akun nomor 401 itu demolition fees earn itu sama dengan revenue atau pendapatan. Nah, ini tuh Kak, teman-teman tinggal salin aja dari income statement yang ada di sini. Nah, income statementnya di sini di income statementnya di sini udah masuk 177.000 nih. Nah, ini tuh teman-teman tinggal salin aja. Nih ya, kita copy ke financial report. Nah, kita salin ke sini. Nah, sudah. Nah, di sini sudah ada ya. Total revenue-nya juga 177.000. Nah, sama untuk yang expense juga kita tinggal salin aja dari sini. Dari income statement ini. Kita tinggal salin semuanya, masukkan ke dalam income statement sini. Salin semuanya. Nanti di sini ada total expense ya, total expense-nya di sini ada. Nah, setelah itu untuk mencari net income itu tuh caranya dengan mengurangi antara total revenue dengan total expense. Ini dikurangin ya. Nah, selisihnya itu menjadi net income. Nah, net income itu untuk apa? Net income itu selanjutnya akan dicatat di capital statement. Nah, gimana caranya kita bikin capital statement? Jadi yang pertama itu di sini ada J Bonaire Capital. Nah, atau modal ya di sini tuh. Nah, di sini tuh udah tertera nih ya untuk di balance sheet. Nih, J Bonaire Capital itu sebanyak 66.900. Nah, ini kita juga tinggal salin ke sini. Nih, 66.900. Kita tinggal salin. Nah, selanjutnya kita ini ditambah dengan net income. Nah, net income ini kita dapat dari tadi ya, dari income statement. Ini kita tambahkan. Oke, di sini makanya ada tulisnya add net income. Lalu kita kurangi dengan withdrawals. Nah, di sini kita udah ada nih di worksheetnya. J Bonaire withdrawals itu $24.000.
Nah, ini juga kita tinggal masukin ke ke capital statement-nya. Tapi dia menjadi pengurang gitu. Jadi C bonus capital ditambah net income dikurangin dengan withdrawals. Itu menjadi C bonus capital on April 30. Nih. Itu sebanyak $87.740 gitu. Setelah itu, nih yang terakhir kita mengisi balance sheet ya. Nah, gimana cara ngisi balance sheet? Nah, kita kan tadi di worksheet udah ada ya di sini kolom balance sheet. Itu adalah akun aset, liabilitas dan juga ekuitas. Nah, makanya kita di sini pisahkan ya, yang mana akun aset, yang mana akun liabilitas, dan mana akun ekuitas. Nah, untuk aset itu tuh sebagai aktiva ya teman-teman. Jadi kita taruhnya di sisi sebelah kiri. Nah, untuk liabilitas dan ekuitas itu tuh sebagai pasiva. Nah, makanya kita taruh di sisi sebelah kanan. Itu. Nah, pertama untuk aset nih. Aset itu adalah akun dengan nomor akun 1. Nah, jadi teman-teman di sini ini kan ada nih ya di balance sheet-nya. Nah, teman-teman bisa langsung salin juga ya. Bisa langsung salin nih. Kan di sini ada cash, supplies, prepaid insurance, equipment, sama accumulated depreciation dari equipment. Itu juga kalian bisa tinggal salin ke sini gitu. Nah, teman-teman harus ingat ya, kalau di sini depreciation itu tuh dia menjadi pengurang, oke? Nah, ini kalian jumlahkan, di sini dapat total asetnya 132.200. Nah, terus untuk liabilitas dan juga equity juga teman-teman sama aja. Teman-teman bisa tinggal salin dari balance sheet yang ada di worksheet-nya. Nah, untuk liabilitas itu tuh adalah akun dengan nomor akun 2 ya, teman-teman. Di sini udah ada nih banyak nih ya. Liabilitas dengan nomor akun 2. Nih, sini juga ada banyak. Nah, teman-teman juga bisa langsung salin ke sini. Oke? Nah, setelah teman-teman salin semuanya ke sini, teman-teman dapat total liabilitasnya berapa. Oke. Nah, terus di sini untuk equity-nya teman-teman jangan salin yang ada di sini. Nah, tapi teman-teman salin yang ada yang sudah kita hitung tadi. Nih, January Capital on April, ini teman-teman masukin ke sini. Nah, gitu. Terus di sini karena sudah tidak ada lagi kan, jadi ya sudah kita langsung tulis total equity-nya berapa. Nah, untuk sisi pasiva ini juga harus seimbang nih dengan sisi aktiva. Nah, jadi di sini itu total liability dan equity-nya itu harus seimbang ya dengan total asetnya, yaitu 132.200. Nah, begitu. Setelah itu nah, teman-teman juga di sini mungkin menyadari ya, di sini tuh ada selisih ini nih, selisih yang 44.840 ini itu tuh ternyata sama dengan hitungan kita yang ini nih. Hitungan kita yang net income ini. Nah, jadi teman-teman tuh bisa apa ya? Jadikan acuan nih. Jadikan acuan untuk yang selisih ini tuh sama dengan net income gitu. Atau net income ini tuh harus sama dengan selisih ini gitu. Nah, sudah beres teman-teman. Kita udah selesai menyusun financial statement atau laporan keuangannya. Nah, kita udah di penghujung video ini nih, teman-teman. Nah, jadi gimana? Teman-teman udah pada ngerti belum nih gimana cara kita nyusun financial statement atau laporan keuangannya? Nah, semoga video ini tuh bermanfaat ya, teman-teman. Dan jangan lupa untuk dipraktekin sendiri. Dan teman-teman juga harus perbanyak latihan soalnya, oke? Nah, teman-teman juga boleh kirim pertanyaan
terkait materi ini ke OA Edma yang ada di deskripsi video ini. Nah, jangan lupa juga buat isi kuesioner yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, dan terakhir jangan lupa buat like dan juga share video ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.